Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Hadatul Syekh pengersabah di dalam Fadlul Syuhur pada bulan Jumadil Tsaniyah pada huruf alif yang kedua setelah bicara adab, alif yang pertama dimaknai sebagai adab, alif yang kedua dimaknai sebagai al-athar, yaitu bekas atau dampak atau pengaruh dari apa? Asarul zikri, bekas zikir. Dampak dari berzikir, bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, ya. Ilustrasinya kita terkena air menjadi basah, terkena api menjadi terbakar. Segala sesuatu yang menimpa diri kita pasti memberikan dampak, ada asarnya terhadap diri kita. Begitu pula dengan zikir, dikatakan mamin zikrin illa walahu faidatun atau illa walahu natijatun takhussuhu. Tidaklah ada satu zikir pun, jangankan yang belum ditalkin, jangan yang sudah ditalkin, zikir biasa saja tanpa ditalkinkan, walahu natijah, ada pengaruhnya terhadap psikologi seseorang, terhadap diri seseorang, terhadap ruhani seseorang. Ada pengaruh khusus. Fa ayyu dzikrin ishtaghalta bi a'taka fawqa dzalik. Ibnu Athaillah di dalam Miftahul Falah. Dzikir apa saja yang engkau rutinkan, engkau biasakan, engkau dawamkan, engkau senantiasa sibuk menyibukkan dirimu dengan zikir itu, a'taka fawqa dzalik, maka Allah akan memberikan dampak, memberikan buah, memberikan natijah, bukan sekadar zikir saja, tetapi pasti ada bekasnya. Fawqa dzalik, bukan sekedar ucapan kalimat-kalimat saja. Apa ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Fadlul Syuhur, Hadrat Syekh menyebutkan asar zikir sekitar 50 sampai 60 dampak ketika kita melakukan zikir. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Bahkan di dalam Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan faidatu zikri, faidah zikir atau asar daripada zikir, bekas daripada zikir itu aktsaru min mi'ati faidah. Itu lebih daripada 100 dampak ya. Jika kita mengamalkan zikir maka akan seperti ini, dan seterusnya. Baiklah, mari kita lihat faidah yang pertama daripada mengamalkan zikir itu, anna zikra, bahwasanya zikir itu diantara bekasnya, diantara faidahnya, diantara dampaknya adalah yuqmi'us syaitan, bahwa zikir itu adalah melemahkan setan, qarin, setan yang menggoda kita, wa yuksiru, dan mengalahkannya. Bahwa Allah firmankan inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Di antara musuh di dalam kehidupan kita ini, di antara makhluk yang memusuhi kita sehingga menginginkan diri kita celaka, adalah asyaitanu, adalah setan. Inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Setan itu yang senantiasa ingin menjerumuskan manusia ke dalam permusuhan, ke dalam kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi manusia daripada berzikir, merasa malas berzikir, merasa berat untuk berzikir, untuk ibadah, untuk taat, untuk manakib dan lain sebagainya.
Walaupun tantangan terberatnya adalah nafsu, tetapi nafsu itu didorong, dibisiki oleh setan. Maka zikir adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk melemahkan godaan setan, untuk melemahkan tipu daya setan. Maka digambarkan di dalam Al-Wabilus Sayyib dikutip hadis Nabi, wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Kata Nabi, aku perintahkan kalian untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Fa inna masala zalika masala rajulin kharajal adu fi isrihi sira'an. Perumpamaan orang yang berzikir, banyak tamsil, di antara tamsil mengenai orang yang berzikir adalah seperti seseorang yang sedang dikejar musuh. Seperti seseorang yang dikejar musuh dari belakang, hatta idza ata ala hisni hasinin. Kemudian ia cepat-cepat masuk ke dalam benteng. Fa ahraza nafsahu minhum. Sehingga dengan sebab ia masuk ke dalam benteng itu, ia berhasil melindungi dirinya dari musuh yang mengejarnya. Ia selamat daripada kejaran musuh. Ia selamat daripada siksaan musuhnya. Kadzalikal abdu. Begitulah seorang hamba, kata Nabi, la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Tidak bisa melindungi dirinya. Tidak ada tameng yang paling kuat, tidak ada benteng yang paling kokoh untuk melindungi kita dari godaan syaitan yang Allah katakan yuwaswisu fi sudurin nas. Senantiasa membisiki ke dalam hati kita. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Sangat sulit perbandingannya. Melawan musuh yang kelihatan saja kadang kita tidak sanggup menang. Apalagi musuh yang ini tidak terlihat. Musuh yang la'atiyannahum min baini aydihim, sudah berjanji akan mendatangi dari berbagai penjuru. Dari depan akan menggoda kita. Jika tidak bisa akan ke belakang. Tidak bisa akan ke kanan, tidak bisa akan ke kiri. Berbagai cara akan dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kemaksiatan, bahkan ke dalam jurang kekafiran. Dengan zikir, hirzum minasyaitan. Katakanlah zikir itu adalah benteng untuk melindungi diri kita daripada godaan syaitan. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin adabi. Bahkan lebih dari itu, bukan sekadar benteng yang melindungi kita daripada godaan syaitan, bahkan zikir itu benteng yang melindungi kita dari panasnya api neraka, bahkan benteng yang melindungi kita dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka pada sisi yang lain, jika kita tahu zikir itu adalah benteng, maka ketahuilah bahwasanya ghaflah, lupa kepada Allah, adalah ibarat kita membukakan pintu benteng tersebut supaya dimasuki oleh musuh. Wala yadkhulu alaihi al-aduwu illa min babil ghaflah. Ketahuilah bahwa musuh setan itu tidak akan bisa masuk ke menggoda seseorang, meruntuhkan benteng seseorang, melainkan min babil ghaflah, dari satu pintu, yaitu babul ghaflah, karena sebab lupa kepada Allah. Maka setan itu dikatakan jathimun ala qalbi ibni Adam, senantiasa mengintai, mengawasi, seperti kucing yang sedang mengawasi buruannya, mengawasi ikan di atas meja, atau seperti penembak gitu yang sedang mengincar tujuannya. Setan tidak pernah libur
tidak pernah cuti, senantiasa menunggu kesempatan. Kalau kita kan ibadah kepada Allah banyak liburnya, tetapi setan itu tidak pernah libur ya, senantiasa menunggu kesempatan. Jasimun ala qalbi ibni Adam, senantiasa mengintai. Fa'idha saha, bila mana kita lupa kepada Allah, wa ghafala waswasa, maka ketika kita lupa dan ghaflah, itulah momen di mana tanpa kita sadar kita membuka benteng kita sehingga dimasuki oleh setan. Waswasa, disitulah setan memberikan waswas ke dalam hati kita, diberikan keraguan, diberikan kekhawatiran, yukhawwifu awliya'ah, ditakut-takuti urusan dunia, ditakut-takuti urusan lain-lain, persoalan anak, persoalan istri, dan lain sebagainya. Itulah diantara penyebab bingung adalah kita lupa kepada Allah, karena lupa itu membuka berbagai bisikan setan ke dalam hati kita. Fa'idha dzakarallaha ta'ala khanasa, ketika seorang hamba kemudian ia ingat kepada Allah, khanasa, pada saat itulah setan bahasa kita lari terbirit-birit. Khanasa, maka karena sebab itulah di dalam An-Nas dikatakan yuwaswisu fi sudurinas qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Khannas min syarril waswasil khannas. Nah, karena itu dikatakan setan itu al-khannas, yaitu yang kabur. Apabila kita berzikir, khonasa, ya bersegera kabur. Bahkan dikatakan idza dana syaitanu minadzakiri, apabila setan berusaha menggoda orang yang berzikir, yasra'u, seketika itu apabila setan mendekati orang yang sedang berzikir, yasra'u, seketika dia terkapar. Seketika ya terkapar sehingga dikerubungi oleh setan-setan yang lain. Dikatakan kepada setan yang terkapar itu, kenapa kamu bisa seperti ini? Dia katakan, aku mendekat berusaha menggoda orang yang sedang berzikir, maka inilah aku menjadi terkapar seperti ini. Disitulah kita mendengar sabda Nabi, udnu syayatinakum, lemahkanlah, buatlah lemah setanmu, baik tipu dayanya ataupun buatlah setanmu itu lemah. Bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan banyak mengucapkan zikir, khususnya zikir la ilaha illallah. Tentu ini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, asar bekas zikir yang tidak terlihat, tetapi dampaknya akan terlihat. Hati yang tenang itu diantaranya karena tidak ada was-was setan. Semangat ibadah itu diantaranya karena setan tidak mampu menggodanya. Kemudian wajah yang ceria dan lain sebagainya diantaranya adalah karena sebab kita mampu membentengi hati kita dari berbagai godaan setan. Maka ada riwayat menarik, keterangan yang menarik bahwa dikatakan setan korin yang menggoda manusia yang berzikir, dikatakan karena sebab orang yang digodanya itu senantiasa berzikir, maka dikatakan ilustrasi digambarkan setan-setan korin orang yang berzikir itu adalah kurus-kurus, karena mereka senantiasa tadi ahlaqtun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah.
senantiasa dihancurkan, senantiasa dilemahkan, senantiasa tersiksa dengan zikir yang diamalkan oleh orang yang digodanya. Inilah asarul zikri yang paling pertama disebutkan di dalam Fadlul Syuhur. Sama halnya di dalam Al-Wabilus Sayyib disebutkan bahwa yang paling pertama itu adalah zikir itu. Dengan zikir kita membentengi diri dari setan, bahkan kita yuqmi'us syaitan, kita mengalahkan setan, kita melemahkan setan, wa yuksiruhu, dan kita menghancurkannya, menghancurkan tipu dayanya. Karena apa? Karena dengan itu akan terbuka berbagai kebaikan. Sama halnya apabila setan sudah memberikan waswas, akan terbuka berbagai keburukan. Maka dari situlah barangkali Hadratus Syekh sama halnya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meletakkan asar ini, faidah zikir ini, bahwa zikir itu hisnun minasyaiton, adalah benteng dari syaitan, diletakkan di dalam urutan yang pertama. Karena berbagai faidah kebaikan yang timbul apabila seorang hamba mampu menjaga dirinya daripada godaan syaitan. Inilah faedah zikir yang kita terima pagi hari ini dari Guru Mursyid. Yang pertama, salah satunya yang utama adalah az-zikru hirzum minasyaiton. Zikir itu adalah benteng daripada godaan syaitan. Terakhir, dari situlah dikatakan al-auliya kasayadin. Para wali-wali itu, para aulia, guru mursyid seperti pemburu. Yastaduna al-ibad min afwahis syaitan. Tadi dikatakan syaitan itu senantiasa mengintai manusia untuk dijadikan buruannya, mangsanya. Apabila lupa akan dicaplok oleh syaitan. Begitulah sebaliknya, guru mursyid itu yastadunal ibad, memburu murid-muridnya, menyelamatkan murid-muridnya seperti pemburu yang sedang mengintai buruannya, mengintai calon muridnya, ataupun senantiasa mengawasi murid-muridnya. Yastadunal ibad min afwahis syaitan, diburu daripada mulut-mulut syaitan, diselamatkan daripada terkaman setan, diselamatkan daripada dimangsa oleh setan. Itulah diantaranya hakikat guru menyelamatkan kita daripada setan yang senantiasa menjerumuskan manusia kepada keburukan. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi